Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islam itu indah, masih di tema kita pagi hari ini, ikat suamimu. Nah sekarang kita coba membacakan pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu indah ya, dari Instagram dari @amrudin_syah nih. Assalamualaikum Ustadz, saya mau curhat sedikit soal keluarga saya. Jadi saya pernah mergokin papa jalan berdua sama perempuan lain. Saya mau negur tapi nggak berani. Mau bilang ke mama juga takut, mama jadi shock dan jadi kacau pikirannya. Saya harus gimana nih Ustadz? Saya nggak mau papa kepincut sama pelakor. Nah ini kan kalau udah bicara masalah tentang anak yang ngeliat, ini perasaannya pasti bagaimana kan gitu. Nah Ustazah nih dari ibu aja deh ya, biar jawabannya lebih menenangkan. Apa yang harus dilakukan sebagai anak nih apabila melihat ayahnya ya kepergok pergi berduaan bersama wanita lain atau dengan pelakor. Mohon izin penjelasannya, silakan. Ya, saya ngebayangin kalau itu terjadi gimana ya, astagfirullahaladzim. Bagaimanakah ketika kita sebagai seorang anak, nih terima kasih buat pertanyaannya ya, mudah-mudahan juga pelajaran buat kita. Sebagai seorang anak pernah melihat ayahnya jalan dengan wanita lain, dipergokin lah bahasanya. Kalau tegur hari itu juga nggak mungkin dong, pasti dia akan menyangkal. Mau ngomong ke ibu, ternyata takut ibunya shock. Yang pertama adalah kita ngomong empat mata laki dengan laki. Karena apa? Kalau kita ngomong depan orang, membuka aib dong. Iya kalau beneran itu. Kalau misalnya enggak, namanya juga misalnya bapak kita bekerja atau apa. Tapi diketahui bukan mahram nih. Pertama bicarakan berdua. Ingat, seorang ayah bagaimanapun juga tetap harus kita hormati. Ya, kita hormati kan apa? Sejahat-jahatnya maaf seorang ayah yaitu Nabi Ibrahim Azar sebagai pembuat patung berhala. Tetap Nabi Ibrahim menegurnya dengan cara qalu salama, dengan perkataan membawa keselamatan. Jadi pada saat kita lihat, pada saat kita pulang kita ngomong, "Pah, tadi kayaknya aku ngelihat papa sama ini. Omongin. Kalau misalnya dia marah duluan, biasanya orang nih kalau ditanya dia marah duluan itu biasa beneran. Dia itu lagi selingkuh. Tapi kalau dia tenang ya kan, nah ini nih. Itulah disebut dengan yang namanya kita mempelajari tentang ekspresi wajah. Apakah dia bohong atau tidak. Jadi pertama bicarakan baik-baik, komunikasi. Karena apa? Tidak ada yang namanya ilmu yang paling hebat kecuali komunikasi. Bahkan Al-Quran menyatakan dalam surat 17 Al-Isra ayat 23, ayat 24 menyatakan apa? Wa qulu qawlan karima. Berkatalah kepada orang tuamu dengan perkataan yang memuliakan. Jadi jangan menghina dia. Papa nih ya, awas ya kalau nanti aku adukan kepada mama, awas loh, itu ngancem. Gak ada seperti kita ngobrol baik-baik antara anak laki dengan bapak kita yang sama-sama laki-laki. Yang kedua, nah yang kedua gimana nih? Kita ngomong, kalau misalnya papa kita udah dengerin omongan, kita bukan nasihatin bilang, "Pah, aku cuma ngingetin loh, aku sayang sama papa, aku begini sama papa tuh karena aku sayang. Jangan sampai nanti kalau mama tahu gimana." Nah, kita omongin gitu, jadi jangan bilang, pokoknya jangan kita menghina, latah takir, jangan menghina orang tua kita. Dan kisah hadis ini juga ada dalam satu riwayat dari tafsir Ibnu Katsir surat yaitu 11 ya. Surat Hud ayat 114. Ketika ada seorang laki-laki, hadis dari Ibnu Mas'ud. Laki-laki ini ternyata telah berbuat dosa. Kayak tadi lah intinya itu dia berjalan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Bahkan sudah jauh ya kecuali maaf berzina. Intinya maaf banget nih, maaf. Yaitu dia terjadinya bahasanya apa sih, kiss ya. Gitu, ciuman seperti itu. Maka dia ngadu kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kemarin pada saat aku pergi, aku telah berbuat zolim, telah berbuat ini itu yang tidak layak yang aku kerjakan." Ini kan gak layak kan? "Bagaimana ya Rasulullah? Aku menebus dosaku." Maka Nabi menjawab, "Engkau sudah cerita sama siapa aja? Aku cerita kepada engkau dan Abu Bakar. Jangan cerita lagi. Karena namanya ini adalah aib. Sekarang pergi berwudu, maka bertobat kepada Allah. Karena Allah sudah menutup aibmu." Karena kalau udah Allah tutup aib, jangan dibuka. Artinya kalau ibu gak tahu, ini gak tahu, kita yang tahu, kita ngomong sama ayah kita. Jangan dibuka aibnya. Kenapa? Ntar kalau sok, repot. Betul. Berpisah bagaimana? Kita juga yang nyesel. Betul. Jadi pikirkan, fakir qabla an ta'zima. Pikirkan sebelum kita ngadu sama emak kita. Sebelum kita membuat masalah. Benar gak Pak Ustadz? Jangan bikin masalah. Tapi selesaikanlah masalah. Insya Allah menjadi anak yang soleh. Amin. Jadi tabayun juga itu penting. Tabayun penting, jadi jangan main ngadu aja. Jangan manfaatin juga. Dulu. Waktu itu ngeliat bapaknya di Mampang ya kan. "Pah, Mampang bagi 200.000 dong." Nah ini namanya anak malah. Bapaknya diperes malahan ya kan. Gak boleh juga terakhir keluarganya hancur, dia juga yang rugi. Gitu. Jadi juga jangan ngadu-ngadu juga ke ibunya tanpa tabayun dulu sama bapaknya. Dulu, "Pak, itu mohon maaf, itu siapa yang kemarin jalan sama bapak?" Kan biasanya kan anak cowok kompak sama bapaknya. Bapak gak kasihan sama saya. Gimana masa depan saya, nanti saya malu sama calon mertua. Belum mau nikah, langsung belum itu lagi mau bayar bapaknya. sekolah, belum lagi Bener. ini. Jadi bicarakan. Udah